Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kami ingin berterima kasih sebelumnya kepada Ibu Koreo Hana dan Ibu Puji Yuniarti sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dan pada hari ini, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi mengenai kartu plastik. Untuk anggota kelompok 15, ada saya sendiri, Divani Monaritonga, dan dua rekan saya, Damar Panji Arsy dan Ahmad Syarif. Pembahasan yang pertama adalah mengenai latar belakang. Kartu plastik seperti kartu kredit, debit, dan e-money telah mengalami evolusi signifikan sejak ditemukan. Dengan terus berkembangan teknologi, prospek masa depan kartu plastik sebagai alat pembayaran yang efisien dan aman itu semakin cerah. Di Indonesia, penggunaan kartu plastik juga telah mengalami pertumbuhan yang pesat, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dan modernisasi dalam sistem pembayaran. Penggunaan kartu plastik juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti memberikan akses keuangan kepada individu yang sebelumnya sulit terjangkau oleh layanan keuangan normal. Kemudian ada tujuan pembahasan. Ada 7. Yang pertama, mengetahui sejarah singkat dari kartu plastik. Yang kedua, mengetahui pengertian dari kartu plastik atau APMK. Ketiga, mengetahui pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam kartu plastik. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis dari APMK. Yang kelima, mengetahui mekanisme transaksi dalam penggunaan APMK. Keenam dan ketujuh, yaitu mengetahui keuntungan dan kerugian menggunakan APMK. Kemudian kita akan membahas mengenai sejarah singkat dari penemuan kartu plastik. Jadi pada tahun 1950 ada seorang pengusaha bernama Frank McNamara di mana dia mengalami situasi ketika ia tidak bisa membawa dompetnya ketika berkunjung ke sebuah restoran untuk pertemuan bisnis. Hal ini membuatnya harus meninggalkan kartu identitasnya untuk kemudian ditagihkan kepada kantornya keesokan harinya. Pengalaman ini memberikan inspirasi kepada McNamara untuk menciptakan solusi pengganti uang tunai yang akhirnya berwujud dalam bentuk kartu plastik pertama yang diberi nama Diners Club. Nah, kisah Frank McNamara yang menciptakan Diners Club ini menjadi titik awal revolusi dalam dunia pembayaran non-tunai. Diners Club yang pada awalnya hanya diterima di beberapa tempat, tumbuh menjadi sebuah inovasi yang mengubah cara dunia melakukan pembayaran. Nah, penciptaan Diners Club kemudian membuka pintu bagi evolusi kartu plastik. Nah, di mana pada akhirnya kartu kredit pertama itu diterbitkan oleh Bank of America pada tahun 1958 dan diberi nama Bank Americard, yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai Visa. Nah, pada awalnya Bank Americard ini hanya diterima di sejumlah lokasi tertentu, terutama di California di mana Bank of America itu beroperasi. Kemudian melalui perluasan jaringan dan kolaborasi dengan bank-bank lain, Bank Amerika akhirnya tumbuh menjadi sebuah sistem yang diterima secara nasional dan internasional. Kemudian apa sih definisi dari kartu plastik dan APMK itu sendiri? Kartu plastik merupakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti bank yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa serta penarikan tunai. Sedangkan APMK adalah singkatan dari alat pembayaran menggunakan kartu yang merujuk pada semua jenis alat atau mesin yang digunakan untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Panji Arsy dari kelompok 15. Slide berikutnya kita bakal ngebahas pihak-pihak yang terlibat dalam kartu plastik itu sendiri. Yang pertama itu ada cardholder atau konsumen, mereka memegang kartu yang diterbitkan oleh penerbit atau bank. Yang kedua ada entitas seperti bank atau mereka penerbit yang menerbitkan kartu plastik untuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada jaringan pembayaran atau bisa disebut juga sistem pembayaran. Ini mempermudah atau membuat lebih efisien pembayaran antara konsumer dan pihak yang mau dibayar. Lalu yang keempat ada bisnis atau entitas yang menerima pembayaran. Mereka yang menggunakan kartu plastik dari pemegang kartu, mereka menggunakan mesin EDC untuk menerima pembayaran. Lalu yang kelima ada pihak yang mengelola atau memiliki alat pembayaran menggunakan kartu itu sendiri. Mereka bisa berupa bank, lembaga keuangan, atau penyedia pelayanan pembayaran yang mengoperasikan mesin EDC, ATM, atau jenis alat pembayaran lainnya. Lalu berikutnya ada jenis-jenis APMK. Kalau berdasarkan jenisnya sendiri itu ada kartu kredit dan juga kartu debit, ada charge card, cash card, dan yang terakhir ada check guarantee card. Lalu kalau berdasarkan wilayahnya sendiri, yang pertama ada kartu plastik lokal, contohnya seperti BRI, BNI yang di Indonesia. Lalu kartu plastik internasional, contohnya ada PayPal dan juga BCA mungkin. Slide berikutnya kita bakal membahas mekanisme transaksi menggunakan
APMK tanpa acquire. Nah, pertama kita mengajukan permohonan kepada bank atau penerbit, lalu berikutnya ada persetujuan antara kedua belah pihak, yang ketiga ada pencatatan transaksi, yang keempat ada penerimaan tagihan. Nah, mungkin lebih detailnya bakal kita jelasin di slide berikutnya. Nah, untuk berikutnya sendiri, yang pertama itu ada perjanjian antara bank dan penerbit dengan pihak merchant mengenai penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh penerbit. Yang kedua ada kartu kredit disetujui dan cardholder setuju dengan segala ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada cardholder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang atau jasa. Yang keempat ada merchant menyerahkan barang atau jasa yang telah dibeli oleh konsumer. Yang kelima ada merchant melakukan tagihan kepada pihak bank. Yang keenam ada bank mengirim slip tagihan yang dibuat bank untuk cardholder. Yang ketujuh cardholder melakukan pembayaran kepada tagihan yang telah dikirim oleh pihak bank. Yang kedelapan ada diskon kepada merchant jika mereka akan melakukan kerjasama. Untuk berikutnya, kita bakal nunjukin mekanisme transaksi menggunakan APMK yang melibatkan acquire. Jadi, pihak acquire itu bertindak sebagai perantara yang menangani penagihan dan pembayaran antara bank, penerbit, dan merchant ketika transaksi kartu kredit dilakukan secara franchise. Dalam konteks ini, bank dan acquire berbagi komisi atau diskon. Merchant akan mengenakan biaya kepada acquire sebesar nilai bersih, yaitu nilai penggunaan kartu kredit setelah dikurangi diskon yang telah disepakati antara merchant dan pihak penerbit atau bank itu sendiri. Jadi mudahnya itu acquire itu adalah pihak penengah antara merchant atau penjual dengan pihak penerbit itu sendiri. Mereka memanage segala pembayaran dan juga penagihan kepada pihak bank gitu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan ataupun dampak positif dan juga manfaat penggunaan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu, atau bisa juga disebut dengan kartu plastik gitu ya. Jadi menggunakan APMK ini atau menggunakan kartu plastik ini memiliki beberapa keuntungan ataupun manfaat. Seperti yang pertama adalah kenyamanan dan kemudahan. APMK itu sendiri memungkinkan pembayaran tanpa adanya uang tunai, yang membuatnya lebih praktis dan efisien, sehingga pengguna itu memiliki ataupun pemegang kartu itu tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, dikarenakan dia memiliki kartu yang di dalam kartu tersebut memuat data-data akun bank yang dimiliki oleh pemegang kartu tersebut. Nah, yang kedua ada keamanan transaksi. Transaksi menggunakan kartu plastik ataupun APMK ini seringkali dilengkapi dengan lapisan keamanan seperti PIN ataupun teknologi autentikasi lainnya, sehingga mengurangi risiko kehilangan uang fisik. Itu dia salah satu aspek keamanan transaksi ketika kita menggunakan APMK ataupun ketika kita menggunakan kartu plastik gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas pembayaran. Kartu plastik ini memungkinkan pembayaran di berbagai tempat, baik secara offline, misalnya di toko gitu, ataupun secara online melalui e-commerce, serta di berbagai negara dengan fasilitas pembayaran internasional. Kalau misalnya kan kita tahu, kalau secara offline sekarang biasanya itu pakai gesek kartu gitu ya. Kalau misalnya online ya melalui e-commerce, kita mencantumkan PIN dari kartu kita untuk membayar suatu pembayaran yang ada di e-commerce tersebut. Nah, untuk yang keempat adalah merekam riwayat transaksi. Penggunaan kartu plastik memungkinkan pemantauan dan rekaman riwayat transaksi, membantu pemegang kartu untuk melacak pengeluaran dan memudahkan manajemen keuangan pribadi. Oke, yang kelima ada inklusi keuangan. APMK memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional, membantu dalam inklusi keuangan di masyarakat. Yang keenam ada program loyalty and reward. Banyak kartu plastik menawarkan program loyalty dan ataupun reward yang memberikan insentif kepada pemegang kartu dalam bentuk poin ataupun cashback berdasarkan penggunaan kartu. Misalnya itu ketika kita menggunakan kartu debit bank ini, kita akan mendapatkan cashback sejumlah ini jika kita menggunakan sebesar segini gitu. Biasanya kan ada tuh yang seperti itu kan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada kemajuan teknologinya sendiri. Sebenarnya dari tadi pun sudah mencakup banyak kemajuan teknologi ya. Namun untuk nomor yang ketujuh ini, penggunaan APMK itu mendukung perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran, mendorong inovasi yang lebih lanjut untuk keamanan dan kemudahan dalam transaksi keuangan. Jadi dengan adanya APMK itu sendiri ataupun perkembangan APMK itu sendiri membuka konsep-konsep baru yang dapat mendatangkan adanya inovasi baru yang lebih bermanfaat di kemudian hari. Seperti itu ya.
itu selain adanya keuntungan ataupun dampak positif ataupun manfaat dari penggunaan APMK, ada juga kerugiannya. Yang pertama ada satu, potensi keamanan yang rentan. Walaupun tadi kita tahu, saya juga sudah menjelaskan bahwasanya keamanannya itu mungkin lebih terpercaya, lebih terjaga, tapi ada juga kelemahan di bagian keamanan tersebut. Meskipun kartu plastik dilengkapi dengan fitur keamanan seperti PIN ataupun teknologi chip, masih ada risiko keamanan terkait dengan pencurian ataupun penyalahgunaan kartu gitu, baik secara fisik maupun melalui skimming ataupun pencurian data elektronik. Penyalahgunaan informasi kartu ataupun kehilangan kartu bisa mengakibatkan akses ilegal ke akun ataupun dana yang terkait. Nah, yang kedua ada biaya tersembunyi. Penggunaan kartu plastik itu biasanya terutama dalam hal kartu kredit gitu ya, bisa membawa banyak biaya-biaya tersembunyi seperti bunga, biaya tahunan, biaya keterlambatan pembayaran, ataupun biaya transaksi internasional. Bagi pemegang kartu yang tidak memahami sepenuhnya struktur biaya tersebut, hal ini bisa menjadi beban finansial tambahan yang tak terduga bagi pemegang kartu tersebut. Kerugian yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Penggunaan kartu plastik bergantung pada keberadaan teknologi yang berfungsi dengan baik. Masalah sistem ataupun kegagalan teknis pada mesin pembayaran ataupun sistem perbankan bisa mengganggu kemampuan untuk melakukan transaksi. Ini maksudnya ketika kita sudah ketergantungan pada teknologi APMK tersebut dan juga ketergantungan terhadap sistem yang terintegrasi dengan APMK tersebut, maka ketika teknologi tersebut sedang rusak, kita tidak memiliki alternatif gitu. Sehingga kita juga sebagai pengguna yang baik ya, kita harus tahu bahwasanya kita memerlukan alternatif lain selain ketergantungan pada teknologi tersebut. Seperti itu ya. Jadi walaupun kita sudah punya yang namanya APMK, yang namanya kartu kredit, yang namanya pokoknya yang sejenis itu, kita tetap harus memiliki yang namanya uang tunai. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak untuk disimpan, untuk kita simpan sendiri, tapi yang jelas kita tetap harus punya yang namanya uang tunai untuk jaga-jaga. Karena ya sebagai alternatif itu misalnya kita mau melakukan pembayaran di suatu tempat, kita cuman bawa kartu kredit nih atau kartu debit gitu untuk gesek-gesek, tapi setelah masuk ke dalam tempat itu mau bayar, alat yang untuk geseknya itu lagi rusak, kita nggak bawa duit kan malu, jadi tetap harus bawa uang tunai. Nah, yang keempat yaitu risiko overspending. Nah, itu maksudnya apa? Penggunaan kartu plastik dapat memudahkan pengeluaran tanpa perasaan segera kehilangan uang gitu. Ini bisa menyebabkan kecenderungan untuk menghabiskan lebih dari yang seharusnya atau mengakumulasi utang yang sulit untuk dilunasi. Ketika sudah banyak mengeluarkan ataupun banyak menggunakan APMK, kita itu secara tidak langsung mungkin tidak sadar bahwasanya kita ini sudah kebanyakan ngabisin duit gitu loh. Seperti itu ya. Jadi overspending gitu. Nah, yang kelima yaitu keterbatasan penerimaan kartu. Meskipun banyak tempat yang menerima pembayaran dengan kartu plastik, masih ada beberapa tempat ataupun bisnis kecil yang mungkin tidak menerima pembayaran non-tunai ataupun memiliki pembatasan terhadap jenis kartu yang mereka terima. Seperti yang telah saya bilang tadi kan, mungkin adanya ketergantungan pada teknologi sehingga kita tidak punya alternatif lain. Oleh karena itu, ketika terdapat keterbatasan penerimaan kartu, mungkin karena ada bisnis kecil yang tidak menerima kartu, oleh karena itu kita tetap harus mempunyai alternatif uang tunai. Nah, yang keenam yaitu masalah privasi. Penggunaan kartu plastik meninggalkan jejak transaksi yang bisa terlacak. Ini bisa menjadi masalah bagi mereka yang lebih mengutamakan privasi finansial atau ingin menghindari penelusuran transaksi. Nah, yang ketujuh ataupun yang terakhir, ketergantungan pada infrastruktur elektronik. Ini tidak jauh berbeda dengan ketergantungan pada teknologi ya. APMK itu membutuhkan infrastruktur elektronik yang andal untuk berfungsi. Ketika terjadi gangguan listrik, masalah jaringan, ataupun kerusakan pada perangkat elektronik, hal ini bisa mengganggu kemampuan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu plastik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari sini saya akan menyimpulkan bahwasanya dalam perkembangan sistem pembayaran non-tunai, kartu plastik menjadi inovasi penting yang mengubah cara dunia bertransaksi. Dimulai dari pengalaman pribadi Frank McNamara dengan Diners Clubs-nya, hingga terbitnya kartu kredit pertama oleh Bank of America, kartu plastik telah merevolusi sistem pembayaran dunia. Dari Diners Club yang memberi inspirasi hingga Bank America yang berkembang menjadi Visa, kartu plastik telah menghadirkan kemudahan, keamanan, dan juga fleksibilitas dalam bertransaksi. Evolusi ini tak hanya memengaruhi cara kita melakukan pembayaran, tetapi juga menjadi katalisator inklusi keuangan dan
kemajuan teknologi dalam sistem finansial kita. Oleh karena itu, saya pun selain ada kesimpulan, saya juga ingin menyampaikan saran. Karena ini merupakan salah satu pengembangan makalah, oleh karena itu tidak lupa kami juga menyampaikan saran ya. Melalui perkembangan kartu plastik dan sistem pembayaran non-tunai, penting untuk fokus pada beberapa aspek. Pertama yaitu edukasi keuangan yang menjadi ciri ataupun menjadi kunci dalam mengedukasi masyarakat akan manfaat, biaya terkait, dan keamanan penggunaan kartu plastik. Selanjutnya, adopsi teknologi terbaru perlu menjadi prioritas, baik dari sisi pengguna maupun penyedia layanan, untuk mengamankan transaksi dan melindungi data. Penting juga untuk mendorong inovasi dalam jenis-jenis kartu plastik baru, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan efisien. Lebih jauh, pemberdayaan inklusi keuangan harus menjadi fokus, memastikan bahwa perkembangan ini juga memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang masih sulit terjangkau oleh sistem perbankan tradisional ataupun konvensional. Terakhir, pengelolaan risiko terkait keamanan dan privasi data menjadi esensial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan ini. Oke. Dan ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah dan juga PowerPoint untuk presentasi kali ini. Dan kami dari kelompok 15 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah menyimak, dan kepada dosen pengampu Bu Puji Yuniarti yang telah menyimak juga, dan kepada Bu Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Bu dosen.